gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Dia lemah lembut, Dia memaafkan, Dia murah hati. Mari katakan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih
katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. katakan kasih pasti lemah lembut, Dia memaafkan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lebih lagi katakan ajarilah. Kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasih Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan seluruh redis dari seluruh kota. Kami bersyukur, kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami, memberikan kepada kami hikmat Allah agar kami boleh mengerti maksud Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan kepada hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Allah. Biarlah Allah juga turut bekerja, membimbing hamba-Mu, mengarahkan hamba-Mu kepada kebenaran Tuhan, sehingga setiap kami semua Bapa di sorga dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Mari ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, salam bagi semua ladies, kita akan belajar firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka firman Tuhan dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-28. Dengan perikop mendandani hati dan pikiran, ya. Alkitab firman Tuhan berkata, jadi akhirnya, ini Matius pasal 23 ayat 28, firmannya begini saudara ya, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar,
di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan, ya. Matius pasal 23 ayat 28, demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kekasih Tuhan, Matius pasal 23 ini berbicara tentang orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tampaknya luar biasa, rohani, melayani, dan kelihatan baik semuanya dalam penampilan lahiriah. Tapi Yesus mengecam mereka karena ternyata saudara, di dalam hati mereka tidak sama dengan apa yang mereka tampilkan di luar, saudara. Nah, nanti kita juga buka di Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kekasih Tuhan, ladies sekalian, hari ini kita sedang membahas satu tema yang ini bukan tema yang baru tentunya, karena kita sering mendengar firman Tuhan yang berbicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Namun menarik sekali untuk kita bahas, karena saya yakin ya, untuk kaum wanita pada umumnya pasti akan sangat suka dan senang dengan yang namanya berdandan, begitu ya. Setiap wanita pasti suka berdandan, bahkan ahli berdandan. Dan itu memang ciri khas dari setiap wanita. Bermacam-macam cara dandannya. Ada yang dikepang-kepang, ada yang ditarik-tarik, ada yang diputar-putar, lain sebagainya. Dengan bedak, dengan lipstik dan lain sebagainya. Dan dengan berbagai macam cara, berbagai macam versi, setiap wanita berusaha untuk mendandani dirinya, mempercantik dirinya supaya dilihat orang itu begitu elegan, begitu menarik, dan kurang lebih orang bisa suka dengan dirinya. Jadi saya tidak perlu ajar karena saya tidak mengerti caranya berdandan, ya. Saya juga tidak tahu caranya pakai lipstik karena itu bukan bagian saya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita bicara tentang berdandan, maka wanita pasti mengerti. Dan saya sangat yakin bahwa setiap wanita pasti royal. Pastilah sangat royal dan sangat senang kalau mendandani diri. Apalagi kalau dibiayai untuk mendandani diri. Pasti akan lebih senang, akan lebih berbahagia sekali. Nah, kekasih Allah sekalian, berdandan ini memang menjadi ciri khas wanita. Tapi menarik sekali untuk kita renungkan hari-hari ini bahwa berdandan itu ternyata tidak hanya berkaitan tentang fisik saja, bukan hanya berkaitan tentang penampilan lahiriah kita saja, tetapi berdandan juga ternyata berkaitan dengan hubungan spiritual kita dengan Bapa. Sebagai orang percaya, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, setiap ladies harusnya tahu bahwa kalau berdandan secara lahiriah tidak perlu diajar. Karena kita punya ketertarikan di bidang itu. Setiap ladies punya ketertarikan di bidang itu. Tetapi berdandan dalam hal yang rohani, berdandan dalam hal yang spiritual, itu perlu diajarkan berulang-ulang. Perlu disampaikan berkali-kali. Kenapa? Karena tidak gampang. Walaupun semua orang bisa mengerti, semua orang bisa tahu, tapi tidak semua orang mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip yang benar dan bagaimana caranya berdandan secara spiritual. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk kaum wanita saja, kaum pria pun juga memerlukan hal ini. Karena setiap orang percaya, setiap orang Kristen memiliki kewajiban yang sama, yaitu berdandan dalam hal rohani. Dan perlu kita dandani adalah hati dan pikiran kita. Kenapa? Kita perlu mendandaninya, saudara-saudara sekalian, ladies sekalian. Karena kalau fisik kita dandani, kita pengen supaya orang itu tertarik dengan kita, orang suka dengan kita, orang puas dengan penampilan kita, maka pikiran kita, hati kita yang kita dandani juga tentunya punya tujuan. Kita tidak hanya sekedar mendandani hati dan pikiran kita tanpa tujuan, tapi setiap apa yang kita kerjakan khususnya dalam hal mendandani ini tentunya akan berdampak baik bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang percaya dan para ladies khususnya. Karena saya yakin bahwa ladies ini, ibu-ibu ini, saudari-saudari ini memiliki beban yang cukup berat sekali
baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan rumah tangga, demikian juga dalam berelasi. Ada banyak situasi yang akan sangat mengancam pikiran bahkan hati. Karena itu, kalau kita tidak paham, tidak konsen juga untuk mendandani hati, mendandani pikiran, maka tekanan-tekanan yang ada, beban-beban yang ada itu akan justru menekan kita. Itu akan membuat kita jenuh. Kita bukan tidak percaya Tuhan, bukan tidak beriman, kita bukan tidak punya pengharapan kepada Tuhan, tetapi karena beban yang begitu berat, karena situasi yang seringkali menekan hidup kita, tanpa kita refreshing hati kita dan pikiran kita dengan cara mendandaninya supaya kita lebih enjoy, lebih fleksibel, maka akan jadi sangat berat. Hati kita akan semakin buntu, pikiran kita akan semakin buntu. Jadi apa yang keluar itu bisa keluar karena mungkin rasa marah, rasa jengkel, rasa emosi, dan lain sebagainya. Karena itu penting sekali buat ladies sekalian dan bagi orang percaya untuk selalu mendandani pikiran, mendandani hati. Karena kalau tidak konsen dalam mendandani hati dan mendandani pikiran ini akan berdampak negatif, ya, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, juga khususnya kehidupan beriman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dua ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita buka di bagian awal, yang bagian pertama memang konteksnya adalah konsepnya bagi orang-orang Yahudi yang luarnya bagus, tapi dalamnya jelek. Luarnya menarik, tetapi dalamnya tidak diperhatikan. Nah, kekasih Tuhan, bicara pikiran, bicara hati, siapa yang tahu? Tidak ada orang yang bisa baca pikiran, yang baca hati seseorang. Tidak ada yang bisa, kecuali Tuhan. Tuhan mengetahui setiap hati dan setiap pikiran manusia. Kadang-kadang apa yang kita tampilkan di luar supaya kelihatan baik, kelihatan mempesona, kelihatan menyenangkan, belum tentu real seperti pada faktanya keadaan hati atau keadaan pikiran kita. Kadang-kadang kita pintar manipulasi, kita menampilkan di luar yang baik, orang lihat kita kelihatannya elegan, kelihatannya bagus, tertawa, senyum, sebagainya, tapi ternyata hati kita hancur, ternyata pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena itu penting sekali, menarik sekali untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Karena jangan sampai kita terjebak dalam kebohongan-kebohongan yang kita ciptakan, supaya orang lihat kita terkesan kita ini baik-baik saja, padahal kita tidak baik-baik saja. Nah, supaya kita tetap mampu menguasai situasi atau keadaan, dan kita mampu menampilkan apa adanya sesuai dengan fakta keadaan hati kita, dengan pikiran kita juga, supaya yang keluar itu selaras sesuai dengan pikiran hati kita, jangan ada manipulasi, maka kita perlu mendandaninya. Kita perlu memolesnya pelan-pelan. Bagaimana cara memolesnya? Tentunya bukan dengan lipstik, bukan dengan bedak. Cara kita mendandani hati dan mendandani pikiran adalah dengan mengisinya dengan firman Allah, mengisi dengan hubungan spiritual, mengisi dalam konsep-konsep keimanan, saudara. Karena tanpa kita isi dalam konsep-konsep keimanan yang benar, maka pikiran kita akan cenderung untuk mengambil keputusan dalam pemahaman-pemahaman yang kita mengerti. Walaupun kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak konsep-konsep yang kita terima dari luar maupun dari dalam, banyak pengetahuan yang kita miliki, tapi saya harus katakan dengan tegas bahwa tidak semua pengetahuan yang kita terima dari luar itu boleh kita pakai sebagai prinsip kehidupan. Sebagai orang percaya, prinsip kehidupan kita harusnya dasarnya adalah firman Tuhan. Prinsip pikiran dalam mengambil keputusan juga harus dasarnya adalah firman Allah. Tidak bisa lain. Karena kalau kita mengenakan prinsip-prinsip di luar kebenaran, walaupun itu baik, orang bisa terima, tapi satu waktu kita bisa dikomplain. Tapi kalau prinsipnya iman, prinsipnya kebenaran, maka sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Karena itu, mari kembali kita baca. Matius pasal 23-28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, konsep ini kenapa Tuhan Yesus menegaskan atau menekankan ini kepada orang-orang Yahudi? Karena memang orang-orang Yahudi itu dalam konsep peribadatan mereka terampil sekali, mereka ahli sekali, mereka lihai, mereka pintar sekali untuk menampilkan hal-hal yang begitu baik, begitu menawan, supaya orang itu sangat bangga dengan penampilan mereka, tapi kurang sekali dalam memperhatikan bagian dalamnya. Bagaimana dengan kita, tim ladies khususnya, mampukah kita sudah mampukah kita
menjaga hati dan menjaga pikiran kita dengan benar sesuai dengan konsep-konsep firman Allah. Karena itu penting bagi kita untuk konsentrasi juga agar kita mendandani hati dan pikiran kita. Supaya apa yang keluar itu bukan sesuatu yang manipulatif, tapi sesuatu yang real. Faktanya memanglah demikian. Nah, ayat yang Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, menarik sekali ya bacaan firman ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu atau renungkanlah, pikirkan baik-baik. Artinya memikirkan tidak hanya mengingat-ingat. Pesan firman Allah berkaitan dengan Filipi pasal yang keempat ayat ke-7 ini tidak hanya supaya kita itu pandai dalam memikirkan konsep-konsep ini, tapi agar kita, saudari tim Ledis, pada waktu kita memiliki konsentrasi untuk memikirkan hal-hal itu, kita akan didorong untuk merenungkan. Tujuannya apa? Supaya kita mampu merubah konsep-konsep berpikir kita. Konsep-konsep hati kita. Pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil itu bukanlah pertimbangan-pertimbangan lahiriah, tetapi pertimbangan-pertimbangan imani yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran. Kenapa harus memikirkan semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci? Agar kita hati-hati, agar kita waspada, tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Karena seringkali kita telah mengambil keputusan dan keputusan kita salah, lalu berdampak negatif pada kita, bahkan pada relasi kita, pada kebersamaan kita. Dan kita sukar untuk menariknya karena sudah terlanjur keluar dari mulut kita. Terlanjur keluar dari apa yang kita pikirkan. Karena itu firman Tuhan berkata, harus pikirkan baik-baik. Kita harus renungkan baik-baik. Kita harus senantiasa konsentrasi pada itu. Nah, itulah cara kita mendandani pikiran kita, mendandani hati kita. Karena kalau tidak konsen, maka kurang menarik. Hati kita cenderung tidak menarik. Pikiran kita cenderung tidak menarik. Karena yang keluar dari hati dan pikiran kita itu adalah pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi. Bukan pikiran hati yang sifatnya imani. Karena itu, lewat konsep-konsep iman, konsep-konsep kebenaran, kita diajarkan dengan sungguh-sungguh agar kita sekarang juga punya perhatian khusus. Kalau kita konsentrasi dengan mendandani fisik kita, mendandani lahiriah kita, maka malam ini diingatkan juga untuk tim Ledis, konsentrasi juga untuk mendandani hati dan pikiran. Karena pada waktu kita mampu mendandani hati, mendandani pikiran dengan benar, dengan baik, sesuai dengan konsep-konsep kebenaran, maka tentunya apa yang akan kita lakukan yang keluar dalam diri kita juga pasti akan berbeda, akan sangat berbeda, akan sangat bermutu, akan sangat berkualitas. Karena kita harus punya target dari hidup kita, harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya supaya orang melihat kita baik, tapi kebaikan yang mengalir, yang keluar dari diri kita, itulah kebaikan yang real. Kebaikan yang memang kita pikirkan, kita renungkan, dan kita terapkan dalam hari-hari kehidupan kita. Nah, kita akan coba buka dalam Yeremia pasal 17, ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 10-nya, firman Tuhan bilang begini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Alkitab tegaskan bahwa Tuhan menyelidiki hati dan menyelidiki batin. Nah, kalau manusia cenderung selidiki perbuatan, tingkah lakunya orang, ya, penampilan luarnya, orang selidiki demikian. Tapi beda dengan Tuhan. Yang menjadi konsentrasi Tuhan bagi umat kepunyaan Allah, bagi Ledis juga khususnya, Tuhan konsentrasi sungguh-sungguh menyelidiki hati dan batin. Artinya sesuatu yang di dalam, yang orang lain mungkin kurang perhatikan.
Orang kadang-kadang tidak terlalu peduli dia di dalamnya bagaimana. Yang jelas kalau di luarnya bagus, senyum, kita senang. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan berbeda. Tuhan konsentrasi dengan apa yang di dalam. Doa kita, ucapan syukur kita, pujian kita, ibadah kita, waktu-waktu rohani yang kita pakai, sudahkah itu keluar dari ketulusan hati kita, karena kita memang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau kita habiskan hanya dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, karena liturgi, karena kebiasaan beribadah, karena kebiasaan berdoa. Nah, kita pun harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini, karena bukan berarti bahwa ibadah-ibadah kita salah, tapi kita harus konsentrasi juga. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya para pelayan-pelayan yang hari-hari melakukan pelayanan, melakukan kegiatan rohani, kita harus konsentrasi juga untuk selidiki hati dan pikiran kita. Jangan sampai muncul kejenuhan. Nah, jenuh ini tadinya standarnya sangat kecil sekali, tapi lama-lama akan meningkat karena kita mengalami kejenuhan. Hari-hari ibadah, hari-hari Zoom, baca firman, renungkan firman, melayani, tanpa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka lama-lama kita akan jadi kosong. Kita harus tetap connect dengan Bapa, connect dengan Tuhan. Dengan cara apa? Menerapkan prinsip iman di hati kita, menerapkan prinsip iman di pikiran kita. Belum lagi ditambah dengan beban-beban dalam keluarga, untuk ladies khususnya sangat berat karena harus mengurus rumah tangga, bagaimana memperhatikan suami, memperhatikan anak-anak yang dengan berbagai macam kebutuhan, berbagai macam karakter dan sifat, kebiasaan, bahkan tingkah laku dan perilaku yang tentu jadi sangat beban sekali. Kalau ibu-ibu, para ladies tidak konsentrasi juga untuk mendandani hati dan pikiran, maka cenderungnya akan jenuh, akan capek. Akan capek, kita akan lelah, dan lama-lama kita bilang, sudah berdoa, sudah melayani, sudah ibadah, tapi masih seperti ini. Nah, target kita dalam hubungan spiritual itu jangan diukur dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah. Rajin ibadah, rajin doa, tapi ternyata saya masih begini. Saya melayani, tapi saya masih biasa-biasa saja. Orang lain boleh berhasil, orang lain khusus, tapi kita tidak, kita biasa-biasa saja. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak isi dengan hal yang rohani, tidak dandani pikiran kita, hati kita, maka akan disusupi oleh berbagai macam hal yang akan melemahkan panggilan hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena itu untuk ladies khususnya, untuk kaum wanita, ibu-ibu, tentunya ini harus diperhatikan. Karena yang di luar ini kita gampang rubah-rubah, tapi di dalam susah dirubah. Orang kalau sudah kecewa, orang kalau sudah sakit hati, orang kalau sudah pikiran negatif, itu mau dirubah susah sekali, gitu ya. Walaupun mungkin lawan main kita, teman-teman yang pernah kita, yang masa mengecewakan kita sudah berubah, tapi kita nggak gampang untuk menilai dia sudah berubah. Kenapa? Karena kita masih pakai hati yang lama. Kita masih pakai pikiran yang lama, dengan pola pikir, pola pandang yang kita pakai sendiri. Kita tidak mendandani hati kita. Kita biarkan hati dan pikiran kita tanpa dandanan yang baik, tanpa dandanan yang tepat, tapi luarnya kita poles. Di luar kelihatannya kita bagus, makanya Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, tampilannya luar bagus. Bahkan sebagian lain, kubur itu di dalamnya penuh tulang belulang, luarnya putih, dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nah, jangan sampai kita sekarang kelihatannya kuat, ibu-ibu ini melayani luar biasa, tapi hatinya keropos, pikirannya keropos, tidak tangguh, tidak kuat. Begitu ada masalah, tinggal tunggu waktu aja kita hancur. Tapi orang-orang yang tangguh, yang konsentrasi juga mendandani hati dan pikirannya, dia harus tetap perhatikan, dia harus tetap pastikan bahwa hatinya itu baik, pikirannya itu baik, hatinya itu benar, pikirannya itu benar. Kenapa? Setiap terpaan yang datang itu pasti akan merusak ini polesan di hati, polesan di pikiran. Sama seperti polesan luar ya. Kalau kita lap pakai air, kena keringat, tidak sengaja kesenggol, pasti akan mengalami perubahan ya. Hati juga begitu, pikiran juga begitu. Begitu disentuh dengan masalah, disentuh dengan persoalan, disentuh dengan hal-hal yang menyakitkan, maka hati kita akan mengalami goncangan. Nah, pada waktu tergoncang, kita konsen tidak mendandaninya kembali. Kita konsen tidak memperbaikinya. Kalau tidak konsentrasi, kita memang tidak lihat. Kita tidak bisa lihat di cermin, oh ini hati saya, tidak bisa. Tapi kita harus peka dengan hal itu. Karena kalau tidak peka, maka cenderung setelah menumpuk dan ternyata di luar kendali kita akan melihat bahwa diri kita berbeda dari orang-orang rohani. Karena itu,
kekasih Tuhan, tim ladies khususnya, mari bersama-sama kita juga renungkan bagian ini supaya setiap ladies juga punya kemampuan yang baik, kemampuan yang matang dalam hal mendandani hati dan mendandani pikiran. Saya sangat yakin bahwa firman Tuhan terlalu banyak untuk mampu mendandani pikiran kita dan mendandani hati kita. Salah satu firman yang kita baca malam hari ini, untuk pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Saya kadang renungkan juga sulit, kayak capek juga ya, memikirkan yang baik. Kadang-kadang tidak baik muncul, memikirkan yang suci, yang tidak suci muncul, memikirkan yang benar, banyak hal yang tidak benar muncul. Karena itu kita harus belajar kalahkan itu dengan cara pikirkan yang baik. Karena kalau kita tidak berani untuk mengalahkan hal-hal yang merusak pikiran yang baik, pikiran yang benar itu dengan cara memikirkan hal yang benar, hal yang baik, maka pikiran kita, hati kita akan dirasuki. Dan tanpa kita sadari ternyata kita telah berada dalam situasi yang sebenarnya diambang kehancuran dan tinggal tunggu waktu, maka kita masih bisa menjadi Kristen, masih bisa menjadi orang percaya, masih bisa menjadi pelayan-pelayan, tapi keputusan dan tindakan sudah berbeda. Karena itu harus waspada. Kita harus waspada sekali, harus konsentrasi untuk memperhatikan bagian-bagian ini. Karena orang lain tidak tahu. Orang lain tidak mudah melihatnya. Tapi kita akan mudah merasakannya, kita akan tahu bagaimana suasana hati dan suasana pikiran kita. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua, kita akan coba lihat di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai konsep-konsep mendandani hati, mendandani pikiran, ada terlalu banyak ayat yang bisa kita pakai untuk menjadi dasar dalam upaya kita untuk mendandani pikiran dan hati. Saya yakin semua ayat firman Tuhan itu berkualitas untuk mendandani hati dan pikiran kita. Tapi kita harus punya tujuan, dan ada 3 hal yang saya ambil dari firman Allah menjadi bagian yang penting, saya kira menjadi sebuah tujuan untuk kita berupaya mendandani hati dan pikiran kita, supaya ini menjadi hal yang mudah untuk kita pahami, kita renungkan, karena tentunya ada target-target. Apapun yang kita kerjakan, kita punya target. Demikian juga dengan upaya-upaya kita mendandani hati dan pikiran kita. Kita tentunya punya target, dan saya yakin banyak sekali target-target yang bisa kita pakai, banyak target yang tim ladies bisa petik untuk direnungkan sebagai bagian dari usaha kita atau manfaat dari kita mendandani hati dan pikiran kita. Tapi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, saya ambil 3 bagian. Yang pertama adalah pada waktu kita berupaya mendandani hati dan pikiran kita, target kita agar kita semakin mampu untuk menguasai diri. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita lebih tenang. Itu. Dan yang ketiga adalah kita punya kemampuan berdoa itu semakin berkualitas. Nah, kita baca dulu ya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dari ayat ini saya ambil 3 kesimpulan yang menjadi target kita dalam upaya-upaya untuk menguasai diri. Yang pertama adalah dalam upaya kita mendandani hati dan pikiran kita, yang pertama adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini sangat penting sekali. Jadi ini jadi targetnya kita ya. Pada waktu kita mampu mendandani hati, mendandani pikiran, maka saya yakin ya tingkat penguasaan kita, tingkat penguasaan diri kita itu akan lebih baik. Kita akan cenderung stabil, tidak gampang goyang. Karena suka atau tidak suka, hal-hal yang menyakitkan, yang tidak mengenakan atau mengecewakan itu akan datang silih berganti dalam hidup kita. Itu akan terus berganti seperti siang dan malam. Tidak pernah kita undang, tidak pernah kita inginkan. Kita bersama anak-anak, bersama dengan ladies, bersama dengan suami, bersama dengan keluarga, bisa baik-baik dan tiba-tiba bisa tidak baik. Nah, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap hidup kita, hati kita dan pikiran kita. Makanya pada waktu kita konsentrasi juga untuk mendanani hati dan pikiran, maka yang paling utama adalah kita punya kemampuan untuk menguasai diri lebih lagi. Penguasaan diri penting sekali. Kalau mampu menguasai diri, maka semua akan menjadi lebih baik.
Tapi kalau tidak mampu menguasai diri, maka yang kecil sekalipun akan jadi sangat besar. Hal yang sepele akan jadi hal-hal yang sangat tidak bisa terkontrol sama sekali. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan dalam penguasaan diri. Nah, kemampuan dalam penguasaan diri tidak bisa diukur dengan kemampuan tingginya pendidikan, tidak bisa. Pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, pangkat dan jabatan tidak bisa menjadi ukuran seseorang untuk bisa menguasai diri. Tapi kelihatan baik bisa. Kelihatan baik, finansial, kemampuan, penampilan bisa mengocehi orang. Tapi hati tidak bisa. Tuhan tidak bisa dikelabui. Nah, pada waktu seorang itu mampu mendandani hati dan pikirannya dan konsentrasi cepat mendandaninya, seperti ladies kalau jalan-jalan dari rumah misalnya mau ke pesta, sampai di mobil sebelum turun pasti akan lihat cermin lagi ya, mungkin dioles lagi lipstiknya, atau mungkin eyeshadow-nya, atau mungkin bedaknya. Makanya tidak jarang yang bawa bantal bedaknya pasti dibawa kemana-mana begitu. Karena pasti akan selalu konsentrasi, perhatikan wajahnya bagaimana ya, senyum dulu, kira-kira lipstiknya nempel di gigi apa enggak, yang kira-kira luntur. Nah, itu seringkali kita diperhatikan tim ladies. Karena apa? Karena pengen kelihatan tetap elegan, tetap cantik begitu. Nah, pada waktu kita sudah berjalan jauh, kita melakukan banyak aktivitas, bertemu dengan banyak situasi, kadang-kadang perasaan kita, hati kita itu bisa berubah karena terpaan-terpaan yang datang. Nah, karena itu begitu kita sadar bahwa ada sesuatu yang telah merombak tatanan hati kita, dandanan pikiran kita, maka harus konsen cepat diperbaiki. Kalau tidak, maka itu akan menjadi bahan ketawaan. Nah, saya bayangkan kalau tiba-tiba ladies ini pergi ke pesta, dari rumah sudah siap bagus-bagus pakai lipstik, dan ternyata di mobil, di jalan tidur, dan tanpa lihat kaca, tiba-tiba lipstiknya lari sampai di atas pipi. Makanya orang akan ketawa. Karena penampilan kita sungguh mengejutkan begitu. Nah, hati memang tidak bisa dilihat, tetapi kalau kita biarkan hati dan pikiran ini tanpa didandani kembali, dipulihkan oleh konsep-konsep iman, konsep-konsep kebenaran, maka kadang-kadang orang akan terkejut. Saya pikir dia itu baik. Saya pikir dia itu rohani. Saya pikir dia itu matang, tapi ternyata, nah, kalau sudah kata ternyata ini berarti sudah bahaya. Sudah bahaya. Karena itu, mari sama-sama saya ajak untuk ladies khususnya, konsentrasi juga untuk bagian ini, karena untuk masalah penampilan fisik, saya tidak bisa menjelaskan terlalu dalam, karena yang ahli adalah ladies, ibu-ibu sekalian dan kaum wanita. Tapi untuk masalah ini, saya mau coba tekankan kepada ladies khususnya, supaya konsentrasi juga, perhatikan itu hati dan pikiran, supaya tetap dalam keadaan baik, rapi, sopan, terkontrol, bahkan dalam konsep-konsep iman. Yang kedua adalah memiliki ketenangan yang luar biasa. Nah, ini kalau punya ketenangan yang hebat ini, wah, mantap sekali, mantap sekali. Karena kalau tidak tenang itu, waduh, mengerikan sekali. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit berpikir kotor, dikit-dikit berpikir tidak baik, itu ini sangat tidak labil sekali. Karena itu, kenapa penting sekali untuk kita konsentrasi juga, karena salah satunya pada waktu kita punya kemampuan mendandani hati dan pikiran kita, maka penguasaan diri kita baik dan kemampuan kita untuk menenangkan diri menjadi lebih baik. Kalau kita mendapatkan masalah, ada tekanan yang datang dan tidak punya kemampuan dalam penguasaan diri, maka akan meledak, akan hancur. Tunggu waktu kita akan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Atau jelek paling gampangnya, air mata pasti akan mengalir, begitu ya. Air mata pasti akan tumpah, gitu. Nah, karena itu ini menjadi menarik sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Memiliki kemampuan atau kedewasaan dalam hal ketenangan sangat besar manfaatnya untuk mengontrol pikiran dan mengontrol keputusan. Nah, mengontrol pikiran dan keputusan ini sangat penting sekali, karena dalam sebuah diskusi singkat saya pernah mengusulkan sesuatu begitu. Lalu ada salah seorang rekan bilang begini, wah, jangan ngomong dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru ngomong. Karena kalau sudah ngomong dulu, ternyata waktu kita omongkan, orang pegang perkataan kita dan ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau bahkan kita tidak mampu berikan jalan keluar yang baik, maka orang akan cenderung kecewa. Maka semua yang akan kita perkatakan, yang akan kita lakukan, kita perlu pikirkan dengan baik, pikirkan dengan benar. Artinya pengontrolan diri kita harus sangatlah stabil, harus sangatlah mantap. Dan yang ketiga,
menikmati waktu kita untuk berdoa. Nah, tim ladies ini bebannya berat sekali loh. Doanya banyak sekali loh. Untuk suami, untuk anak-anak, menjadi penolong dalam rumah tangga itu tidak gampang. Berat sekali. Bahkan banyak orang bicara bahwa keberhasilan suami itu tergantung juga pada istri. Kesuksesan suami terletak pada doa-doa istri. Jadi, kalau hati kita tidak tenang, kita tidak bisa menguasai pikiran, tidak bisa menguasai hati kita, bagaimana doa kita bisa berkualitas? Bagaimana doa-doa itu bisa menyentuh hadirat Tuhan? Nah, hubungan doa kita dengan Bapa itu harus terjalin begitu erat, begitu akrab, begitu intim, begitu indah. Memang hubungannya juga berkaitan dengan iman, persekutuan dengan Tuhan. Tapi dampak dari kemampuan kita mendandani hati dan pikiran ini juga salah satunya adalah memberikan kepada kita, tim ladies, kemampuan untuk menikmati doa-doa kita. Doa itu bukan kata-kata yang indah. Doa itu hubungan dengan Tuhan. Nah, saya kemarin pagi sempat saya melayan ibadah, saya sempat singgung mengenai doa. Kita bilang jangan doa yang bertele-tele. Artinya jangan doa yang panjang-panjang, bukan tidak boleh. Tapi hari-hari ini banyak orang, banyak anak-anak muda, banyak jemaat yang tidak berani berdoa, tidak mau berdoa. Kenapa? Alasan saya nggak bisa berdoa. Karena mendengar pendeta berdoa, hamba Tuhan berdoanya itu bagus, kata-katanya indah, panjang, lebar, dan tertata dengan baik. Sehingga begitu jemaat diminta, berdoa, tidak berani berdoa. Karena merasa tidak bisa berdoa. Saya bilang, berdoa itu bukan kata-kata yang indah. Tuhan tahu setiap apa yang kita mau perkatakan. Sebelum kita ngomong, sebelum kita doa, dia sudah tahu. Bukan tidak boleh berdoa dengan panjang, dengan baik, bukan tidak boleh. Tapi kalau akhirnya kata-kata yang panjang ini membuat orang tidak nyaman dengan doa-doa kita, atau mungkin orang tidak konsentrasi, itu juga sebaiknya perlu kita benahi baik pelan-pelan. Saya ketemu dengan banyak situasi, misalnya dalam ibadah duka, dalam ibadah syukur, dalam ibadah-ibadah tertentu, hamba-hamba Tuhan, pendeta menyampaikan doa yang panjang, sedangkan jemaat di belakang mereka sudah tidak konsentrasi doa. Mereka sudah main HP, mereka sudah ketawa-ketawa, mereka sudah colek sana-sini. Kenapa? Karena mereka menjadi jenuh dengan doa yang panjang tadi. Bukan salah doanya loh, tidak. Tapi akhirnya doa yang kita pikir baik, benar, tapi tidak menyentuh. Tidak sampai pada orang yang mendengarkan doa-doa kita. Gitu ya. Nah, karena itu kualitas doa itu sangat berpengaruh juga terhadap kehidupan kita. Karena kalau ibu-ibu semua punya kualitas doa yang luar biasa, saya sangat-sangat yakin hati istri, hati suami-suami, hati anak-anak, hati orang-orang dekat dengan engkau akan terasa nyaman dekat dengan dengan kita. Nah, karena itu ini adalah bagian yang mungkin saya bisa angkat. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak poin dalam Alkitab yang tentunya menjadi target dalam perenungan kita malam hari, khususnya dalam upaya kita untuk mendandani hati dan pikiran. Karena ini jarang orang pikirkan, jarang orang konsentrasi untuk masuk pada situasi. Setiap manusia cenderung untuk mendandani luar. Kita pakai baju yang bagus, kita pakai parfum yang bagus, kita pakai jas, baju, kemeja, dasi dan sebagainya, supaya orang lihat kita elegan, orang lihat kita baik. Tapi Tuhan tidak terlalu tertarik dengan tampilan luar. Tuhan lebih tertarik dengan apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Dan puji Tuhan kalau yang di luar itulah tampilan nyata, real itu hati dan pikiran kita. Karena itu semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkan, renungkan, pakai, terapkan, jadikan prinsip-prinsip kehidupan. Supaya setiap wanita-wanita Kristen, orang-orang percaya menjadi lebih berkualitas di dalam iman kepada Tuhan. Puji Tuhan, kira ini renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, yang biarlah masing-masing semakin bijak, semakin cantik, semakin mempesona, tidak hanya tampilan luar saja, tapi juga hati dan pikiran kita menjadi lebih bijaksana dan lebih dewasa. Semakin pandai dan mampu serta kuat di dalam penguasaan diri, dalam pengontrol ketenangan, dan di dalam hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa.
Sebab Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menjadikan kami segambar dan serupa dengan Engkau sendiri. Engkau tahu seluruh keberadaan kami. Demikian juga dengan hati dan pikiran kami tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Bahkan malam ini firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan yang mengetahui pikiran. Bapa kami dalam sorga, berkatilah kami semua, khususnya untuk ladies-ladies sekalian, ibu-ibu sekalian, wanita muda yang ada sebagai orang-orang percaya. Diberikan kemampuan lebih lagi untuk mampu hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, penguasaan diri, bahkan pengontrolan diri, dan mampu sungguh-sungguh konsentrasi untuk mendandani juga hati dan pikiran. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, tim ladies sekalian, mari bersama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Letakkan tangan kita di dada. Undang Roh Kudus senantiasa berdiam dalam hati dan dalam pikiran kita. Dan konsentrasi merenungkan kebenaran Allah. Mendalami hati dan pikiran kita sambil merenungkan firman Allah. Firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, bangkit naik ke sorga, dan yang berjanji kembali untuk kedua kalinya, bagi gereja dan orang-orang percaya, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menghibur, memimpin, menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita semua saksi Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Dalam kasih